Di panggung penerbangan dunia yang selama puluhan tahun didominasi oleh dua nama, Boeing dari Amerika dan Airbus dari Eropa, sebuah penantang baru telah lahir. Namanya C919, pesawat penumpang jet komersial pertama yang dikembangkan secara mandiri oleh China. Sejak diluncurkan, dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan lebih dari 1.400 pesanan dari seluruh dunia. Ini bukan sekedar kesuksesan komersial. Kelahiran C919 adalah sebuah simbol. Simbol bahwa China mulai mendobrak benteng teknologi paling rumit dan paling dijaga di dunia. Selama ini, maskapai penerbangan China dan banyak negara lain tidak punya pilihan selain membeli dari Boeing atau Airbus. Kini, pilihan ketiga telah tiba. Namun, kemunculan penantang baru ini secara langsung mengguncang hegemoni Barat. Dan seperti yang bisa diduga, Washington mulai terusik. Menurut laporan terbaru dari New York Times, Departemen Perdagangan Amerika telah menangguhkan sebagian lisensi yang mengizinkan perusahaan-perusahaan Amerika mengekspor teknologi dan suku cadang untuk proyek pesawat komersial China. Keputusan ini jelas-jelas ditujukan untuk membidik jantung C919. Beberapa pejabat Amerika bahkan dengan percaya diri mengatakan, tanpa dukungan teknis dari Amerika Serikat, China mungkin tidak akan mampu mengirimkan 200 pesawat pun dalam 10 tahun. Sebuah pernyataan yang sombong sekaligus menunjukkan niat mereka yang sesungguhnya, melumpuhkan industri penerbangan China sebelum sempat terbang tinggi. Ini memunculkan pertanyaan besar. Bisakah Amerika benar-benar menghentikan laju C919 hanya dengan blokade teknologi? Dan bagaimana China akan merespon serangan yang menargetkan kelemahan terbesarnya ini? Jawabannya ternyata jauh lebih mengejutkan daripada yang bisa dibayangkan oleh Washington. Faktanya, sejak beroperasi komersial pada tahun 2023, pesawat ini telah mencatatkan lebih dari 23.000 jam terbang yang aman. Sebuah rekor impresif untuk model baru. Kinerjanya yang stabil membuat maskapai dari Brunei, Indonesia, hingga Brazil berminat untuk membelinya. Bahkan Ryanair, maskapai harga murah terbesar di Eropa, secara terbuka menyatakan minatnya, asalkan harganya 10 hingga 20% lebih murah dari Boeing. Ini adalah pertama kalinya C919 benar-benar masuk ke radar maskapai arus utama Eropa dan Amerika. Namun, ada satu rintangan besar yang harus dilewati. Tiket emas, bernama sertifikat kelayakan terbang. Untuk bisa dijual secara global, C919 harus mendapatkan sertifikasi dari otoritas penerbangan Eropa dan Amerika. Proses ini sangat ketat dan secara historis sering digunakan untuk melindungi dominasi Boeing dan Airbus yang menguasai 98% pasar dunia. Memberikan sertifikat kepada C919 sama saja dengan membiarkan rubah masuk ke dalam kandang ayam. Ini akan merusak keseimbangan pasar yang telah mereka nikmati selama puluhan tahun. Dan sekarang, Amerika tidak hanya berencana menghalangi sertifikasi, tetapi juga memotong pasokan komponen paling vital dari C919. Di tengah perang dagang yang kembali memanas, pemerintahan Trump mengalihkan sasarannya langsung ke C919. Sanksi baru diluncurkan, menargetkan bagian penting dari pesawat ini, mesinnya. Meskipun C919 dikembangkan secara mandiri, ia belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan asing, terutama pada mesin. Mesin yang digunakan saat ini adalah LEAP-1C, hasil pengembangan bersama antara General Electric dari Amerika dan Safran dari Prancis. Mesin ini adalah sebuah mahakarya teknologi, namun inilah letak kerentanannya. Lebih dari 30% komponen dalam rantai pasok mesin LEAP-1C berasal dari Amerika Serikat. Dengan aturan kontrol ekspor, Amerika memiliki kekuatan untuk melarang penjualan seluruh mesin, bahkan jika mitra Prancisnya ingin terus memasok ke China. Serangan ini dirancang dengan presisi mematikan. Tanpa mesin, ribuan pesanan C919 hanyalah kertas tak berharga. Pabrik akan berhenti berproduksi. Mimpi China akan hancur berkeping-keping. Amerika merasa telah memegang kartu mati. Tapi mereka tidak tahu, China telah mempersiapkan sebuah rencana cadangan rahasia selama lebih dari 1 dekade. Jauh sebelum dunia membicarakan sanksi, pada tahun 2011, ketika proyek C919 baru saja dimulai, para insinyur China sudah menyadari risiko dicekik di masa depan. Karena itu, secara diam-diam dan paralel, mereka memulai proyek ambisius lainnya, membangun mesin jet mereka sendiri dari nol.
Proyek itu bernama CJ1000A. Dengan investasi senilai puluhan triliun rupiah, mereka tidak hanya ingin membuat mesin pengganti, tetapi mesin yang lebih baik. Tujuannya adalah melampaui LEAP 1C dalam efisiensi dan performa, dan mereka berhasil. Pada tahun 2023, mesin CJ1000A berhasil dikembangkan. Hasil tesnya luar biasa. Waktu starter di lingkungan ekstrem 12% lebih cepat dari LEAP 1C. Efisiensi bahan bakar 3% lebih baik, dan biaya perawatannya 25% lebih murah. Pada Mei 2025, sejarah tercipta. Sebuah prototip C919 secara resmi terbang menggunakan mesin CJ1000A dan menyelesaikan 500 jam uji coba dengan kinerja yang stabil dan andal. Bukan lagi sekedar rencana cadangan. Ini adalah deklarasi kemandirian teknologi. Tingkat lokalisasi mesin ini telah mencapai 80%, dari bilah turbin super alloy hingga komponen inti lainnya. Sanksi Amerika yang dirancang untuk membunuh C919 justru mempercepat kelahiran sang naga. Dan cerita ini belum berakhir. Pabrikan Cina, Comac, berencana memulai produksi massal mesin CJ1000A pada tahun 2026 dan akan meningkat hingga 200 unit per tahun pada 2030. Ini cukup untuk memastikan semua pesanan C919 dapat dipenuhi tanpa bergantung pada pasokan asing. Blokade itu telah gagal total. Tetapi Cina tidak berhenti di situ. Saat dunia masih terpukau dengan CJ1000A, mereka telah menghabiskan dana triliunan rupiah lagi untuk mengembangkan mesin generasi berikutnya. CJ2000. Ini adalah monster dengan daya dorong hingga 35 ton, dirancang untuk pesawat berbadan lebar. C929. Efisiensi bahan bakarnya 15% lebih irit dari CJ1000A. Teknologi materialnya mampu membuat bilah turbin beroperasi stabil pada suhu ekstrem 1700 derajat Celcius. Pada Maret tahun ini, mesin inti CJ2000 berhasil dinyalakan dan mencapai 100,6%, kecepatan yang menakjubkan dalam pengujian. Kisah C919 adalah sebuah studi kasus yang luar biasa. Sebuah negara yang diancam dengan blokade teknologi tidak hanya bertahan, tetapi justru keluar menjadi lebih kuat dan lebih mandiri. Upaya Amerika untuk mempertahankan dominasinya malah menjadi kekuatan yang melahirkan pesaing sejati. Dulu, langit dikuasai oleh dua nama. Kini, era baru industri penerbangan telah dimulai. Dan di langit itu, seekor naga baru telah belajar terbang dengan sayap dan jantung yang ia ciptakan sendiri. Perlombaan teknologi ini akan terus membentuk masa depan kita. Untuk mengikuti babak selanjutnya dari kisah epik ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih telah menonton.